Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan menanggapi hal-hal yang viral hari ini. Malam ini kabarnya tidak baik. Saya habis dirujak sama Mas Rian. Kabarnya tidak baik karena saya habis dirujak sama Mas Rian gara-gara live gua tadi siang. Makanya gue mau klarifikasi hari ini. Siapa nih? Oh, Jok ya. Jok. Jadi disclaimer dulu bahwa hari ini saya habis dirujak sama Romo sama Mas Rian gara-gara live tadi siang karena saya itu live. Oh iya, lupa maaf di tuh nih, ini tinggal ditutup aja. Padahal tadi orangnya sedikit kan, tapi jadi malah rame gara-gara ada bocil yang tidak bertanggung jawab mengupload video saya. Pertama tanpa izin, dikasih konten gratis, tapi judulnya mengundang mulut-mulut jahanam. Aduh, mana sih linknya? Perasaan tadi udah gue copy deh. Bentar ya. Dan sekalian mau bacain komen-komennya ada di situ. Soalnya agak-agak menggelitik. Apanya? Emot. Lah aneh banget sih mah. Panutan aku, apa mbak YouTube-nya? Kita serang bareng-bareng. Emang nggak tahu. Ntar ya. Aku kasih nanti YouTube-nya. Ntar deh, kok ini nggak bisa sih? Lagi pakai. Gila, busuk banget gue. Karena belum rapi-rapi Samsung. Serang balik. Bako teh halaman dulu izin berapa hari? Tope, aku butuh dirimu, kan kita mau perbaikan. Masih kerja aja budut? Enggak, gue sebenarnya harusnya istirahat, tapi ini mau klarifikasi bentar. Jadi disclaimer dulu nih, cuman link YouTube-nya belum masuk nih. Jadi disclaimer dulu sebentar bahwa hari ini tadi barusan saya habis ditegur sama Mas Rian bahwa harus bisa lebih hati-hati lagi dalam berbicara di platform Instagram karena sekarang itu katanya Mas Rian udah menjadi figur MTI, jadi harus lebih hati-hati lagi dalam berbicara. Gue minta maaf banget buat itu dan bikin sedikit percikan kehebohan di antara tim internal. Perkara tadi masalah siang aku kabarin kalau akap kami di stop sementara karena demi perbaikan. Jadi sebenarnya emang itu adalah fakta, yang gue omong itu adalah fakta. Jadi bahwa MT itu malam ini masih jalan deh. Nggak salah, malam ini masih jalan. Besok itu di stop dulu untuk maintenance, untuk perbaikan, karena kan akan membuat penumpang juga nggak nyaman kalau misalnya kita itu armadanya nggak ada maintenance, ya kan? Jadi harus kita adain maintenance. Dan banyak juga mobil-mobil yang butuh sama maintenance itu. Jadi Mas Ren itu memutuskan untuk kita libur dulu sebentar, kita perbaikan beberapa armada yang perlu diperbaiki, sambil kan ini emang hari-hari sepi. Nah, untuk menyambut Nataru, hari rame, kita mempersiapkan armada supaya armadanya bagus. Nah, itu tuh ditutup sementara itu kan bisa 1 hari, 2 hari, 3 hari, 1 minggu,
1 bulan misalnya gitu kan. Tapi sama YouTuber cilik itu digoreng lah live gua tadi, dipakein judul yang enggak dan dimanfaatin sama orang-orang yang enggak suka kayak gitu. Dimanfaatin sama orang-orang yang enggak suka, digoreng dan dikomentarin yang enggak di live itu. Bahkan sampai ada yang ngomongin Mas Rian. Nah, yang paling bikin gue sedih dan tersinggung adalah ngomongin Mas Rian. Kalau lu ngomongin gue tadi kayak misalnya ada yang bilang emang sewajarnya perempuan itu nggak bisa jadi pemimpin. Hey, kamu hidup di zaman mana? Yang pertama, saya memang bukan pemimpin di MTI. Ya memang jabatannya tapi kan bukan pemimpin, ya kan? Saya itu bagian keuangan, ya kan? Terus di surat-surat juga gimana ya? Intinya gitulah ya, digoreng sama YouTuber yang tidak berakhlak itu, dan jadi memancing komentar-komentar yang nggak baik di situ. Kalau misalnya komentarnya tentang gue, ngomentarin gue misalnya kayak emang sewajarnya perempuan itu tidak bisa memimpin, itu nggak apa-apa banget. Yang gue nggak terima dan gue nggak suka itu adalah itu membawa-bawa Mas Rian yang seakan-akan memojokkan Mas Rian kayak gitu. Padahal kalian nggak tahu bagaimana fightnya Mas Rian di dalam MTI, bagaimana fightnya kami semua di dalam MTI gitu. Karena nggak ada yang namanya bisnis tuh yang mulus-mulus aja, pasti ada aja ujiannya, cobaannya, batunya, kerikilnya gitu. Dan so far selama ini kita udah ngelewatin berbagai ujian-ujian yang luar biasa besar gitu. Sekarang tinggal kerikil-kerikilnya aja nih, gimana caranya kita bisa terus melayani penumpang dengan baik. Ditambah memang musim pariwisata itu lagi marak banget. Emang salah kalau kita itu memanfaatkan situasi tersebut untuk bisa menambah pendapatan, buat bisa maintenance lagi, buat bisa memperbaiki armada lagi, buat bisa memberikan kenyamanan lagi. Emang salah? Kan enggak. Jadi kenapa sih nggak dinikmatin aja konten-konten kita, berita-berita kita dengan yang lebih positif gitu. Cuma memang salah gue sih, karena gue tidak menyadari bahwa secuil berita dari kami itu bisa digoreng sebegitu dahsyatnya di YouTube gitu. It's my fault. Itu kesalahan gue yang gue akuin, gue salah, gue lalai di situ. Karena kenapa gue bilang lalai, itu menyangkut nama baik Mas Rian dan teman-teman yang udah berjuang di dalam MTI gitu. Kalau kalian mau hujat gue, jelekin gue gak apa-apa, gue udah biasa kayak gitu, udah biasa dijelekin kayak gitu. Itu bukan hal baru dan hal aneh buat gue gitu. Tapi gue tuh paling gak bisa dan gak suka kalau misalnya gini, Mas Rian itu udah banyak banget kan masalahnya. Maksudnya yang dipikirin tuh udah banyak banget. 1, MTI. Kedua, ya udah pasti HR dan keluarganya. Ketiga, dia juga sekarang lagi dikasih kepercayaan sama orang ternama, orang besar untuk bisa mencalonkan dirinya gitu. Itu kan sebuah prestasi kan. Kita nggak boleh ngehujat masalah Mas Rian yang emang dapat kesempatan itu. Emang aja lu pada sirik nggak bisa nyalek kan, ya kan. Jadi kita harus support gitu. Dan dari sekian banyaknya masalah-masalah Mas Rian dan sekian banyak hal-hal yang Mas Rian urusin, gua sebagai orang terdekat dari perusahaan gitu, yang seharusnya bisa meringankan dia, yang seharusnya bisa mensupport dia, itu malah nambahin satu beban pikiran dia, yaitu rame-rame di YouTube gitu. Karena live gua yang secuil itu, karena gua lagi baper, ya biasa ya namanya akhir bulan gua udah mau PMS gitu kan. Jadi bikin keadaan gua tuh jadi baperan gitu mungkin. Jadi ngomongnya enggak yang tadi. Padahal yang gue omong itu semuanya bener kok. Bener, fakta. Tapi salahnya gue tuh tidak tahu bahwa gue tuh sekarang diperhatikan gitu. Dan konten-konten live-live gue tuh di-record dan di-posting gitu. Nah, gue nanti akan gue udah berjanji, saya udah berjanji bahwa saya akan lebih berhati-hati lagi dalam live. Jadi nanti kalau yang kira-kira pertanyaan-pertanyaan yang agak-agak nggak ngenakin, mau di skip aja. Spill dong YouTube-nya. Ini dari tadi saya lagi nungguinnya, tapi susah. Gak bisa ini, gak tahu kenapa, sinyalnya kali.
Sumpah pokoknya kayak gitu ya. Kalau misalnya mungkin pasti ada yang nge-record tadi yang diupload di YouTube itu salah satunya ada di sini atau mungkin teman-temannya. Aku cuma mau ngasih tahu bahwa judul kalian itu berdampak sama kami. Berdampak sama kami. Kami udah fighting banget. Udah capek banget gitu. Jangan ditambahin anjay. Nih ya, kita baca komen-komen. Kita baca komen-komen yang ada di lebih berhati-hati aja Bu kalau live. Iya. Spill nama YouTube-nya Baris. Aku pas nggak nyimak jadi penasaran. Siap report, nggak usah lah. Itu YouTuber gak tau diri udah mencomot ngasih judul yang enggak ya. Ya, selama ini kayak apapun judulnya gue nggak pernah masalah ya. Tapi pas Mas Rian merasa keberatan gue jadi ngerasa aduh, gimana sih lu kalau udah gimana sih kalau lu menghormati atasan lu gitu kan. Aduh, gue nggak mau nangis, tersangkanya ini lagi apa namanya drama lagi, males gue. Kalau lu menghargai atasan lu, kalau lu menyayangi pekerjaan lu pasti nggak bakal seneng nih keadaan kayak gini nih gitu. Nah itu ternyata keadaan kayak gitu tuh lu yang perbuat. Nah itu tuh sedih banget. Oh, udah di take down. Udah di take down. Gak bisa ya kawan, udah di take down. Udah di take down. Gue baru bikin klarifikasi, lu udah nge-take down video, gimana sih? Ya udah, bagus lah. Case close. Ternyata Allah menyelesaikan dengan caranya. Loha, ya chill. Wait ya, aku lagi menyelesaikan sedikit problem. MT itu sudah punya banyak buzzer dan haters, mbak lebih bijak dan hati-hati aja. Thank you. Spill. Siap report. Spill YouTube-nya mbak, nggak susah kok. Spill aja mbak. Spill komen YouTube-nya mbak. Nggak ada, orang udah di take down. Siapa sih mbak? Nggak tahu. Mana ada gue nangis, nggak ada anjay, enak aja lu. Nggak ada gue nangis. Ada ketinggalan berita. Sabar mbak ya. Ya nggak apa. Itu kawan-kawanku. Ini buat yang tahu, kasih tahu dong YouTube-nya, siapa tahu ada yang pernah nonton di sini. Gak usah. Yang penting kalian tahu aja. Atau ini video gue bisa lu kontenin yang ini nih, bahwa Mbak Risa minta maaf gitu kan. Nah itu tuh nggak apa-apa kontenin. Biar kalau upload lagi di report mbak. Malam mbak, malam. Mas P kemana mbak? Ada. Nah yaudah, itu kan permasalahannya ya kan. Terus saya juga sudah minta maaf, videonya juga di take down. Jadi menurut saya itu sudah case close.